Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ya, istiqomah itu adalah istiqomahnya hati terhadap tauhid. Ya, istiqomahnya hati terhadap tauhid, yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita perhatikan hati kita, ini penting. Karena ketika hati manusia itu istiqomah terhadap ma'rifatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan itu juga akan taat kepada Allah. Ya, karena hati itu ibarat raja. Adapun anggota badan itu ibaratnya prajurit. Nah, ketika rajanya itu melakukan suatu perbuatan yang benar, maka prajuritnya insya Allah juga benar. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Ketika segumpal darah tadi itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sebaliknya ketika segumpal darah tadi itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ala wahia al-qalbu. Ya, ketahuilah bahwa segumpal darah tadi adalah hati. Ya, jadi sumbernya dalam hati. Karena hati itu ibarat raja, anggota badan itu pasukan atau prajuritnya. Anggota badan itu bertindak sesuai perintah hati sebagai raja. Ya, sebagai raja. Ketika hati itu memerintahkan pada kebaikan, maka anggota badan manut, ya, melakukan kebaikan. Sebaliknya ketika hati itu memerintahkan pada keburukan, maka anggota badan juga akan melakukan keburukan. Nah, ini penting, makanya menjaga hati itu penting. Ya, maka kita perlu belajar namanya tazkiyatun nafs. Ya, pembersihan jiwa atau dalam istilah lain tasawuf, ya. Tasawuf. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hati itu penting. Ya, biar hati kita tuh bersih, ya. Karena hati itu yang menentukan baik tidaknya anggota badan, baik tidaknya perilaku seseorang itu sumbernya dari hati. Ya. Nah, kemudian selain hati, yang perlu kita perhatikan juga dalam masalah istiqomah ini adalah lisan. Lisan ini merupakan ungkapan yang bersumber dari hati. Ya, diterjemahkan dalam bentuk ucapan lisan. Ya, maka ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang bertanya, ya Rasulullah, apakah yang paling engkau takutkan terhadap aku? Maka beliau menjawab sambil memegang mulut beliau. Ini. Jadi yang takutkan Rasulullah terhadap umatnya itu adalah masalah lisan. Ya, masalah lisan. Ya. Rasul juga pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah benar iman seorang hamba sehingga hatinya itu benar atau lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidaklah benar atau lurus hati seorang hamba sehingga lisannya juga benar atau lurus. Ya. Karena apa? Lisan itu adalah ungkapan yang sumbernya dari hati. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa faidah atau manfaat dari istiqomah itu? Ya. Orang yang bisa istiqomah
Ya, orang yang bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam tauhidullah, ya, dalam tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang itu bisa istiqomah, ya, terlebih pada zaman yang penuh dengan godaan seperti zaman akhir seperti ini, banyak fitnah, banyak godaan, maka Allah berjanji kepada orang-orang yang bisa istiqomah, nanti para malaikat akan diturunkan Allah ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Nah, jadi kalau kita bisa istiqomah, ya, maka ketika nanti kita sedang sakaratul maut, ya, setiap orang pasti akan mengalami ini, ya, maka Allah akan mengutus para malaikatnya menghibur kita. Nah, ini sebagaimana dalam firman Allah yang tadi sudah kita baca, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun silih berganti. Nah, akan turun silih berganti. Nah, para mufassir, para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan turunnya malaikat ini terjadi indal ikhtidor, ya, ketika mereka sedang sakaratul maut, ya. Jadi ketika mereka sedang sakaratul maut, Allah mengutus para malaikat itu turun silih berganti. Jadi tidak hanya satu malaikat, banyak silih berganti, ya, terus menerus, ya. Kemudian mengatakan malaikat tadi, Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah kalian sedih, ya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, ini balasan bagi orang yang istiqomah. Jadi ketika sedang sakaratul maut, yang mana kondisi sakaratul maut ini adalah kondisi yang sangat menyakitkan sekali, ya, sangat menyakitkan sekali, nah, seperti disayat pedang, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, sakitnya sakaratul maut itu. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti itu, Allah menurunkan malaikatnya, para malaikatnya untuk menghibur kita, ya. Kemudian dihibur, tidak usah takut, tidak usah bersedih, ya, bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Nah, kemudian nahnu auliyaukum, ya, para malaikat tadi juga mengatakan kami adalah penolong pelindung-pelindung kalian, ya, pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini diantara faedah atau keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bisa istiqomah dalam beramal, ya, dalam beramal, dalam bertauhid, ya. Mereka akan dihibur oleh para malaikat ketika mereka sedang sakaratul maut, ya, dihibur oleh para malaikat, ya. Sehingga kita dalam kondisi yang sulit seperti itu, ya, kita dapat hiburan dari para malaikat. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istiqomah. Ya, istiqomah. Ya, tapi memang berat. Ya, istiqomah artinya selalu berada di jalan yang benar, ya, selalu menjadi orang yang taat, itu berat. Ya, bahkan ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau sendiri mengakui bahwa istiqomah itu berat. Nah, suatu ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW ketika mereka itu melihat rambut Rasulullah mulai beruban. Jadi mereka berkata, qad asra'a ilaika asyaibu.
Ya. Nek bahasa kita itu ya mungkin ya, kok jenengan kok cepat beruban ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya, yang membuat aku beruban itu adalah ayat-ayat pada surat Hud. Ya, yang dimaksud beliau itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Nah, ayat ini ya, ayat tentang istiqomah ini yang ternyata membuat Rasul itu cepat beruban. Ya, cepat beruban. Maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang menurutku itu paling berat. Ya, nah, ini Rasulullah saja mengatakan berat, apalagi kita. Tapi kita harus senantiasa berusaha untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melenceng ya, kalau tergelincir ya dalam perbuatan yang salah, segera kita istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita melenceng ya, kemudian kita terus di jalan itu sehingga kita semakin jauh dari Allah. Jangan sampai. Ya, makanya kalau kita tahu bahwa kita itu berbuat salah, segera istighfar. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita semakin jauh dari Allah, itu semakin berat untuk kembali. Ya, mumpung baru sedikit melencengnya, segera kita istighfar, ya, segera kita taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istiqomah. Nah, maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah kita berusaha untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang solih. Ya, senantiasa sesering mungkin kita hadiri majelis taklim. Ya, ini adalah sarana kita untuk saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan, karena manusia itu, namanya manusia itu ya kadang diberi nasihat, besok sudah lupa lagi. Ya, hari ini diberi nasihat, besok sudah lupa lagi. Maka kita sebisa mungkin ya berkumpul itu ya berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang solih, sehingga itu menjadi sarana bagi kita untuk saling mengingatkan. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini istiqomah ya, meskipun berat tapi kita harus senantiasa berupaya agar dalam kehidupan kita bisa senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.